Selamat malam saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam persekutuan malam hari ini, Rabu 19 April 2020. Tema kita, beriman pada Kristus yang bangkit. Kita akan membaca dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kita siapkan Alkitab kita saudara, kita siapkan juga pujian dari PKJ nomor 170. Kita nyanyikan kasih paling agung. Baru saja kita merayakan Paskah, masih semua terkenang dalam diri kita. Kekuatan dari Allah datang menyelamatkan dan memberikan cinta kasih-Nya kepada kita semua. Mari kita pujikan kasih paling agung, PKJ 179. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Aku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami akan mulai persekutuan kami akan mulai memahami firman-Mu. Pimpinlah kami, biar kuasa kasih paling agung itu, pengorbanan Yesus Kristus, memimpin kami semua untuk memahami makna dari kebangkitan, makna dari Paskah dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami juga diinspirasi untuk memiliki iman kepada Kristus yang bangkit. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya
dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, Injil Lukas yang menceritakan kebangkitan Yesus kepada 2 orang murid yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus bukanlah cerita yang asing bagi kita. Di tengah jalan dalam perjalanan ke Emmaus, kedua murid itu mempercakapkan segala sesuatu yang baru-baru saja terjadi,
yaitu tentang bagaimana Yesus ditangkap, tentang pengadilan Yesus, tentang penyaliban Yesus, tentang kematian Yesus, dan tentang kebangkitan Yesus yang belum mereka sadari. Di saat itulah dalam percakapan mereka itu dan dalam perjalanan mereka, Yesus datang menjumpai mereka dan ikut dalam perjalanan kedua murid itu. Tetapi kedua murid itu tidak mengenali Yesus. Alkitab mengatakan karena ada sesuatu yang menghalangi mereka. Saya ingat Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, seorang dosen waktu saya masih kuliah, dalam bagian ini dia menjelaskan, ya seperti dia mengumpamakan waktu saya mengantar teman ke bandara dan saya melihat dari kejauhan dia sudah mulai boarding, dan setelah kami keluar dan kami melakukan perjalanan pulang, kami melihat seolah-olah ada orang yang mirip dengan dia. Ya, teman saya berkata, sepertinya itu teman kita. Lalu saya berkata, dosen saya maksudnya berkata, bukan, kan kita sudah melihatnya dia pergi dan naik ke pesawat tadi. Tetapi sepertinya aku melihat dia di jalan itu. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Bagaimana orang mungkin membayangkan orang yang berjalan bersama kedua murid itu adalah Yesus, karena mereka baru saja melihat sendiri bahwa Yesus mati, disalibkan, dan dikuburkan. Yesus bertanya kepada mereka, artinya Yesus ikut nimbrung, berbicara dengan bertanya tentang apa yang mereka percakapkan sambil mereka melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Sontak mereka terdiam dan heran, muka mereka muram. Dalam hati mereka, bisa-bisanya orang ini tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Peristiwa begitu besar, bahkan semua orang rakyat menyaksikan pada waktu itu. Kata seorang murid yang bernama Kleopas pada ayat yang ke-18, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Setelah mereka menceritakan semua yang terjadi, Yesus pun mulai berdialog, bercakap-cakap dengan mereka. Kepada mereka Yesus kelihatan sebagai orang asing itu menjelaskan kejadian-kejadian mengenai Yesus, mengenai dirinya yang telah dikatakan dalam kitab suci. Seperti yang dikatakan, Mesias harus menderita. Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab segala nabi-nabi. Jadi saudara, sepanjang perjalanan itu Yesus menjelaskan kepada mereka tentang isi kitab suci mengenai dirinya. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-25. Yesus menegur mereka demikian, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Disinilah persoalan mereka seperti yang dikatakan pada ayat ke-16. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Rupanya yang dimaksud adalah bahwa mereka tahu kitab suci, mereka membacanya, tetapi mereka tidak mempercayainya. Bagi pemikiran penulis Injil, percaya itu saudara bukan soal hati, tetapi juga soal akal budi. Mereka tahu secara akal budi pada Yesus tentang apa yang terjadi pada Mesias, tetapi akal budi mereka tidak meyakininya.
Sedikit tambahan saudara, dalam Matius pasal 6 ayat 21, Yesus berbicara agar orang-orang pada waktu itu yang mendengarkan khotbah di bukit supaya waspada. Jangan sampai hati. Jadi kalau bangsa Israel, umat Yahudi waktu itu bicara tentang hati, itu berarti juga bicara tentang pikiran. Ya, supaya waspada. Kalau hati termasuk pikiran kita itu tidak terikat pada Allah dalam kewajiban-kewajiban agama kita, tetapi terikat pada harta, tidak memikirkan perkara-perkara yang surgawi, tetapi memikirkan perkara-perkara yang duniawi, maka hidup kita akan penuh dengan kegelapan. Jadi orang harus menjaga hati dan pikirannya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, betapa lambannya hatimu untuk percaya, ya, untuk memikirkan perkara-perkara yang di sorga itu. Apa itu perkara-perkara yang di sorga? Matius 25 ayat 31 sampai 46 meringkasnya kira-kira harta sorgawi, yaitu menghadirkan cinta kasih kepada Yesus. Cinta kasih Yesus kepada sesama, itulah harta di sorga. Itulah yang mesti dipikirkan. Nah, jangan gantikan orientasi keagamaanmu kepada Allah itu, harta di sorga itu, yaitu menghadirkan cinta kasih kepada Yesus, kepada sesama dengan harta duniawi yang tidak kekal, yaitu mamon, uang atau kekayaan materi di dunia itu. Jadi dalam hal ini bukan mempersoalkan Allah tidak memperbolehkan kita punya materi, saudara. Tetapi pikirkanlah hatimu dan pikiranmu itu untuk perkara-perkara yang lebih besar, yaitu perkara-perkara sorgawi, tentang menghadirkan cinta Allah, cinta Kristus kepada sesama. Orang-orang banyak, saudara, termasuk murid-murid Yesus yang sehari-hari mendengar ajaran Yesus, melihat belas kasih Yesus, mujizat Yesus. Yesus mempunyai kuasa juga menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Yesus yang lemah lembut juga mengampuni dosa, tidak menempati hati dan pikiran mereka. Tidak membentuk sebuah keyakinan pada orang-orang pada waktu itu. Mereka hanya terkesan dengan mujizat Yesus. Mereka hanya terkesan dengan kelemah lembutan Yesus. Mereka hanya terkesan pada empati Yesus dan seterusnya. Tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan. Melihat apa yang dilakukan Yesus itu adalah perkara-perkara sorgawi yang coba Yesus tunjukkan kepada mereka. Ditambah lagi, saudara, pada waktu itu kedengkian imam-imam, hasutan imam-imam kepada rakyat pada waktu itu membuyarkan semua yang mereka dengar dari Yesus, yang mereka lihat apa yang Yesus lakukan dalam kesehariannya bersama dengan mereka. Nah, kita kembali lagi ke pokok kita. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Mata mereka baru terbuka ketika Yesus makan bersama dengan mereka dan melakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada perjamuan terakhir. Apa itu? Yesus mengambil roti, Yesus mengucap berkat, diangkat rotinya, kemudian Yesus memecah-mecahkannya, dan Yesus memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu dikatakan di sana, terbukalah mata mereka. Artinya mereka mengenali Yesus. Namun pada saat itu juga Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang tinggal adalah sebuah kesadaran dalam diri mereka bahwa Yesus hidup. Ia telah bangkit seperti yang disaksikan perempuan-perempuan dan teman-temannya yang lain, bahkan disaksikan oleh Simon. Sesuai yang dikatakan kitab suci, sesuai yang dikatakan kitab nabi-nabi, dan sesuai yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri sebelum ia memasuki Yerusalem.
dan diadili oleh imam-imam, oleh penguasa pada waktu itu. Kesadaran inilah saudara yang membuat mereka kembali lagi ke Yerusalem, langsung bergerak pada hari itu juga, dan mengabarkan kepada 11 murid dan orang-orang lain di Yerusalem. Hati dan pikiran mereka mulai percaya, dan hati dan pikiran mereka mulai melihat Tuhan. Disinilah iman pada Yesus yang bangkit terbit pada kedua murid itu, kepada murid-murid yang di Yerusalem dan orang-orang yang di Yerusalem. Jadi saudara, secara ringkas beriman kepada Kristus yang hidup melalui pengalaman dua murid-murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, saya dapat mengatakan yang pertama, supaya kita memiliki iman kepada Kristus yang bangkit, beriman pada Kristus yang bangkit, satu atau yang pertama, pahamilah atau rajinlah memahami Alkitab. Jangan cuma target baca Alkitab sampai selesai, tetapi dipahami. Jangan cuma membuat kelompok kecil untuk berdiskusi, bahkan berdebat siapa yang paling benar tentang meyakini sebuah ayat atau pengertian. Tetapi pahamilah Alkitab itu secara pribadi dalam diri kita. Di masa-masa seperti ini, gunakanlah waktu untuk memahami Alkitab bersama keluarga, bersama teman-teman di gereja melalui online. Sharing tentang bagaimana memahami Alkitab dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan satu hal yang mesti dipercaya, percayalah, saat kita memahami Alkitab, Yesus sendiri seperti datang kepada kita, seperti yang dilakukannya datang di tengah perjalanan kedua muridnya ke Emmaus itu. Dan dia juga berusaha berdialog dengan kita dalam hati dan pikiran kita, mewarnai pikiran dan hati kita. Oleh sebab itu jangan keraskan hati dan pikiran kita. Terbukalah memahami Alkitab dengan pimpinan Tuhan sendiri. Jangan dengan pengertian diri kita sendiri. Terbukalah. Yang pertama, rajinlah memahami Alkitab. Yang kedua, saudara, percayalah dan coba mengalami apa yang kita baca di Alkitab. Kita coba percaya dan coba mengalami firman Tuhan itu. Buatlah dialog dengan Yesus itu semakin nyata dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Misalnya simpelnya nih saudara, kalau Yesus di Alkitab berkata, jangan takut. Ya dalam kehidupan kita berusaha untuk tidak takut. Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Percayalah Allah ikut bekerja dalam segala hal yang kamu lakukan. Cobalah percaya itu. Bukan berarti kita malas-malesan. Kita tetap melakukan sesuatu sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Tetapi percayalah Allah juga ikut bekerja. Jangan khawatir. Kalau Yesus berkata kasihlah sama manusia, cobalah untuk mengasihi sama manusia. Dialogkan perintah firman Tuhan itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan pilih-pilih manusia yang mana juga. Apalagi di situasi seperti sekarang sedang mengalami wabah ini. Kita tidak lagi harus berpikir siapa yang harus kita tolong sesuai dengan golongan kita, kelompok kita. Semua kita lakukan untuk semua orang. Seperti Yesus juga melakukannya untuk dunia ini. Kasih itu ditunjukkan. Kalau Yesus mengatakan ampunilah saudaramu, coba saudara malam ini buat daftar siapa saja yang pernah menyakiti saudara. Tuliskan semua itu dan ampuni satu-satu. Besoknya saudara WA tanya kabarnya, mungkin orang itu akan kaget
baru aja kemarin marahan kok udah WA gitu. Tunjukkan kepada mereka, dialogkan firman Tuhan, ampuni saudaramu dalam kehidupan sehari-hari. Pikirkanlah perkara yang di atas, kata Yesus. Kita mulai pikirkan perkara yang di atas. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan butuhkan untuk saya ikut melakukannya. Bukan sekedar kita minta-minta terus keinginan kita supaya komplit dalam hidup ini, supaya kita menjadi sempurna. Tetapi biarlah kesempurnaan Allah itu kita kerjakan. Katakanlah kepada Tuhan misalnya, Tuhan, katakanlah kepadaku apa yang perlu kulakukan, apa yang kau ingini untuk aku lakukan dalam hidup ini. Jadi yang kedua, percayalah dan coba mengalami firman Tuhan itu. Buatlah dialog dengan firman Tuhan, dengan Yesus sendiri dalam pengalaman sehari-hari. Lalu yang ketiga, saudara, beritakanlah Yesus yang bangkit, yang kita percayai atau kita yakin itu kepada orang lain dalam hidup kita sehari-hari. Seluas-luasnya beritakanlah Yesus yang bangkit. Dengan kata lain, tekun menghidupi hidup Yesus untuk menyatakan cinta kasih-Nya. Apa itu? Saudara-saudara pernah membaca Yohanes 19 ayat 30? Saat kematiannya di kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya, tetelestai. Apa yang dimaksud? Kita bisa lihat Yohanes 13 juga, ayat yang pertama. Sana dikatakan bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dalam bahasa Yunaninya, estelos. Ada kata yang dipakai sama, yaitu sudah selesai atau sampai pada kesudahannya. Jadi apa yang disudahi? Apa yang diselesaikan? Yang disudahi adalah hidup dengan menunjukkan cinta kasih Yesus kemana-mana. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Jalanlah hidup memberitakan Yesus yang bangkit, yang penuh kasih itu sampai selesai, sampai pada kesudahan hidup kita. Seperti yang tadi lagu dikatakan, kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun yang terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Aku akan menyudahinya semua. Aku akan menyelesaikan semua, yaitu cinta kasih Tuhan dalam hidup kita wujudkan kemana-mana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal untuk beriman pada Yesus yang bangkit. Rajinlah memahami Alkitab, percayalah dan cobalah mengalaminya. Buat dialog dengan Yesus dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman sehari-hari. Dan yang ketiga, beritakanlah cinta kasih Yesus itu dalam hidup kita sampai kita berkata sudah selesai, sampai kesudahan hidup kita. Selamat malam saudara, sampai di sini persekutuan kita. Mudah-mudahan pemahaman Alkitab dan persekutuan kita bersama ini menjadi berkat bagi saudara, bagi saya, bahkan bagi semua orang. Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi selamat Paskah. Tetap di rumah dan ceritakanlah kasih Yesus itu seluas-luasnya sejauh kuat kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita